Oke, recording progress. Yuk, go it semuanya. Go it ya, oke. Oke, silakan. Ya, masker ya. Mbak Acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabatku, hari ini kita apa sih nggak matikan lagi dong? Udah nggak apa-apa, lanjutin aja. Di-unmute ya punya aku ya. Ya. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan penyuluh semuanya, hari ini kita bertemu kembali bersama sahabat-sahabat saya penyuluh agama Islam. Yang pertama masih tetap setia dari Banyumas, ada Pak Faid Saad, dan juga dari Cilacap ada Ibu Mu'alimah, dan juga dari Banyumas juga ada Ibu Lulu. Mudah-mudahan apa yang nantinya kita perbincangkan ini ada hikmah di balik itu semua ya, karena kita akan berbicara tentang PPKM. Apa sih PPKM ini? Nah, ini nanti akan kita bahas bersama, karena PPKM ini diperpanjang lagi sesuai dengan, kita akan membicarakan sesuai dengan surat instruksi ya, surat instruksi Menteri Agama nomor 21 tahun 2021. Pak Faidu Saad dulu dong. Gimana menurut Pak Faidu Saad tentang kenapa sih ada masjid ditutup, ada musola ditutup? Seperti apa sih ini sebenarnya? PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang diketuk langsung oleh Presiden kita Joko Widodo. Ya. Jadi PPKM itu kan sebenarnya kan untuk semua departemen, semua kementerian ya, termasuk Kementerian Agama menyambut tentang PPKM ini, sehingga untuk Menteri Agama Republik Indonesia itu menerbitkan beberapa surat edaran yang terus-menerus juga seiring dengan diperpanjangnya PPKM ini. Dan ketika PPKM yang sampai batas tanggal 2 Agustus besok, ini juga Menteri Agama mengeluarkan lagi ya surat edaran nomor 21 ya, tahun 2021 tahun 21 gitu ya. Nah, karena ini hubungannya dengan keagamaan, Menteri Agama, maka juga pembatasan ini sasarannya adalah tentang pelaksanaan peribadatan ya. Pelaksanaan peribadatan keagamaan di tempat ibadah pada masa pemberlakuan PPKM ini. Nah, betul. SE ini ada, saya sampaikan aja yang pokoknya aja ya, tentang isi atau ketentuan dari SE nomor 21 ini. Yang pertama tentang tempat ibadah. Ya, tempat ibadah yang berada di kabupaten atau kota pada wilayah Jawa dan Bali dengan kriteria level 4 ya. Kita tahu kan untuk PPKM itu ada beberapa level, dan level yang paling parah ya, paling parah, banyak terpapar pasien COVID-nya adalah level 4 ya, itu level 4 ya. Ya, untuk daerah kabupaten atau kota yang level 4 ya, ini untuk SE ini, surat edaran menteri ini mengeluarkan edaran bahwa tempat ibadah tidak mengadakan kegiatan peribadatan atau keagamaan berjamaah atau kolektif selama penerapan PPKM ya, dan mengoptimalkan kegiatan peribadatan atau keagamaan di rumah saja. Jadi untuk level 4 sesuai dengan SE ini adalah tidak melaksanakan peribadatan di masjid. Nah, ini surat edarannya ini. Kemudian untuk level 3 dapat mengadakan kegiatan peribadatan keagamaan berjamaah
atau kolektif selama masa penerapan PPKM dengan jumlah jamaah paling banyak 25% dari kapasitas atau 20 orang jamaah dengan menerapkan protokol kesehatan secara lengkap atau secara lebih ketat, ya, secara lebih ketat. Nah, ini jadi untuk Jawa dan Bali itu, ya, pemberlakuan peribadatan, ya, itu untuk level 4 tempat ibadah ditutup sama sekali. Kemudian untuk level 3, level 4. itu level 4 ya. Level 4 ya. Yang Untuk ditutup level sama 3, sekali. untuk level 3 itu 25%. Masih ada kesempatan 25 pada 20? 25% dari kapasitas. Berarti seperempatnya dari kapasitas. Kalau masjidnya itu menampung 100 orang ya berarti maksimal 25 orang. Kemudian kalau dari segi jumlah orang ya ini 20 orang. Jadi 25% dari kapasitas atau 20 orang jamaah dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Nah ini. Dan untuk Jawa dan Bali ini banyak sekali yang level 3 dan level 4 dan hadir saat ini. Itu ada yang dari Banyumas, ada yang dari Lumajang, dan juga ada yang dari Cilacap. Nah, untuk masing-masing daerah ini ya kita hanya bahas daerah ini saja. Karena sebenarnya SE ini kan berlaku untuk seluruh Indonesia. Ya. Untuk seluruh Indonesia. Betul, jadi surat edaran ini bukan untuk berlaku, tapi karena yang hadir saat ini ada dari 3 kabupaten. Nah, nanti coba untuk Bu Lulu kira-kira SE ini ya sejak ada PPKM pertama tanggal 3 Juli sampai dengan tanggal kemarin berapa? 20 diperpanjang sampai tanggal 26, diperpanjang lagi sampai tanggal 22 ya. Dan ketentuan itu masih sama, ya masih sama ya. Penutupan tempat ibadah. Nah, coba umpamanya dari Cilacap atau dari mana dulu monggo Pak Ibu Wati untuk mengatur siapa dulu yang akan memberikan laporan kira-kira pelaksanaannya efektif apa enggak dan dilaksanakan apa enggak ini SE ini. Ini tantangan kita selaku penyuluh. Itu aja dulu ya saya laporan dari saya. Oke, terima kasih Pak Faid. Penyuluh kita dari Banyumas tadi ya. Sekarang kita beralih ke Cilacap. Ada Ibu Mu'alimah, penyuluh kita dari Cilacap. Bu Mu'alimah, Assalamualaikum. Bisa dengar suaranya? Bisa, jelas. Oke. Bu Mu'alimah, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Faid saat tadi ya, bahwasanya ada beberapa level 1, 2, level 4, level 3, level 2, level 1. Kayak apa saja ya, PPKM ini enggak intinya pokoknya terus diperpanjang. Bu Mu'alimah, kalau posisinya di Cilacap seperti apa Bu kondisinya di sana? Iya, sebetulnya untuk di Cilacap juga tidak jauh berbeda dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Jadi kondisi masyarakat itu kan beragam. Pemahaman, juga pemikiran, juga etika, dan norma-norma seseorang juga berbeda-beda. Jadi ada tokoh masyarakat ataupun dari kalangan takmir yang mau mengikuti SE dari Menteri Agama, ada juga yang masih ragu, ada juga yang sama sekali tetap berjalan sebagaimana biasa. Seperti itu. Jadi berhadapan dengan masyarakat langsung, terutama bagi penyuluh itu memang penuh aneka warna, penuh dengan dinamika dalam hal ini dinamika keberagamaan. Penyuluh yang langsung bersentuhan dengan masyarakat itu memang banyak bicara, terutama memberikan pengertian kepada masyarakat, para tokoh agama, terutama dalam hal ini adalah para kiai. Mereka juga memiliki dasar ilmu yang mungkin lebih mumpuni dibanding kita, sehingga kita juga harus hati-hati ketika menyampaikan
SE dari Menteri Agama tersebut. Jadi seperti itu Iya. Bu Wanti misalnya. Iya, Bu Ya, Malimah. kita yang ya gimana? Sekali lagi di Cilacap ada enggak klaster kayak klaster musola dan lain sebagainya selama ini? Selama ini Ada. ada Kita ya? kan baru Terjadi dapat, itu ya? kita baru dimintai data oleh Kasdimas tentang takmir yang baru isoman atau sudah pasca isoman, dan kami sudah mengirimkan datanya. Ternyata memang ada dari kalangan para tokoh-tokoh agama ada yang kena terimbas. Yang kena gitu ya? Sampai ada yang meninggal ada? Kalau yang meninggal sejauh ini saya belum dapat informasi, karena memang masih ada masyarakat yang menganggap bahwa terpapar COVID itu sebuah aib begitu, sehingga itu adalah merupakan rahasia yang tidak setiap orang bisa mengetahui. Maka tugas kita sebagai penyuluh agama Islam ya Bu Mu'alimah ya, dimanapun berada, jadi menyampaikan kepada masyarakat bahwa terpapar COVID itu, kena COVID itu bukan aib. Bukan aib. Maka segeralah melapor kepada RT RW setempat atau kepada tetangga biar tahu semuanya, sehingga penanganannya itu lebih mudah dan tidak menyebar kemana-mana, begitu ya? Betul. Oke. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Mu'alimah. Saya akan kembali kepada Ibu Lulu. Ibu Lulu masih bersama kita belum ya? Halo, Assalamualaikum Mbak Lulu. Tadi kayaknya live sebentar apa ya? Oh gitu ya? Ya, iya, nah ini Bu Lulu. Gimana? Mbak Lulu ini tugasnya di mana ya Mbak Lulu ya? Di kecamatan mana? Di mana Mbak? Patik Raja. Oh di Patik Raja. Mbak Lulu, tentunya kawan-kawan penyuluh semua di sana bergerak ya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Gus Menteri kita gitu ya. Karena semua penyuluh agama itu diwajibkan untuk menjadi duta kampanye prokes 5M gitu. Apa yang terjadi di sana Mbak Lulu seperti tadi yang disampaikan di Cilacap ya? Ada juga klaster dari musola ya, dari takmir dan lain sebagainya. Nah ini di sana bagaimana Mbak Lulu kondisinya di Patik Raja? Sama sebenarnya enggak jauh dengan yang di Cilacap. Di Patik Raja juga ada klaster masjid, ada seperti itu. Jadi ketika dia kayak gini, sebenarnya itu kan bukan jamaah situ, tapi ada ibunya ya, keluarganya yang tidak di jamaah situ. Jadi anaknya itu kan rumahnya dekat masjid. Oke. Kemudian terus anaknya kerjanya itu di luar, di daerah Cilacap kayak gitu loh. Cilacapnya mana Mbak? Cilacapnya mana? Kurang tahu. Yang Cilacap langsung komentar itu, yang Cilacap mana gitu ya. Iya betul. Yang Cilacap jangan baper. Terus gimana Mbak? Semuanya ini yang sering ke masjid. Nah di situ menulari beberapa jamaah yang lainnya. Jadi anaknya kena, kemudian orang tuanya kena, terus dia nulari ke masjid begitu loh. Dasar itu Bu Lulu ya, makanya Menteri mengeluarkan edaran untuk menutup tempat ibadah, termasuk masjid. Itu dilaksanakan apa enggak itu di daerah? Ya Pak Faid, di Cilacap juga tidak hanya di masjid, seorang pendeta pun ada yang terpapar COVID. Ya, jadi tempat beribadah. Di wilayah kecamatan saya ya, kecamatan tempat tugas saya di Kecamatan Wanarja, Kabupaten Cilacap itu ada seorang pendeta yang juga terpapar COVID seperti itu. Sehingga tidak hanya di lingkungan masjid atau musola, tapi juga di lingkungan tempat ibadah non-muslim lainnya. Tempat ibadah yang lain ya Mbak Mu'alimah ya? Iya. Kembali pada Mbak Lulu. Halo Mbak Lulu, masih bersama kami? Masih. Tapi tadi belum selesai loh Mbak Lulu loh. Ya, silakan lanjut Mbak. Nah setelah itu kan nulari sama jamaah lainnya, makanya jadi klaster masjid. Cuma seperti ini loh, kadang-kadang memang orang desa kan nggak tahu ya, jadi dia itu kondisinya dia sebenarnya
dalam kondisi nggak baik, sakit, tapi masih saja di masjid. Yang harus garis bawahi. Jadi sebenarnya untuk masjid benar-benar bisa kalau aturan dari prokes itu bisa ditaati oleh masjid, oleh jamaah masjid, bisa jadi klaster-klaster kayak gitu nggak ada gitu loh. Mungkin seperti itu. Kayak contohnya misalkan ke masjid, dia buru-buru nggak pakai masker. Itu banyak yang seperti itu. Alasannya tempatnya suci, insya Allah nggak apa-apa. Gitu. Nah, kan virus bukan berkenaan dengan kesucian, tapi virus gitu loh. Virus itu kan masuknya itu barang gaib ya, kita nggak tahu kan. Barang gaib. Iya, Tidak betul. nampak Mbak Lulu, iya Tidak betul. nampak ya. Nggak nampak, barang gaib. Bisa kena gitu kan. Iya, iya. Gitu loh. Wong banyak yang pinter, yang istilahnya dia teratur cuci tangan, teratur pakai masker, bisa aja kena lewat bajunya yang dipakai. Nah yang seperti itu gitu loh. Kadang-kadang yang nggak bisa, istilahnya kita nggak bisa terima gitu. Jadi banyak sekali masyarakat yang masa sih ada corona, emang ada corona gitu. Kalau misalkan setelah dia kena, dia baru merasakan, oh ya Allah corona seperti itu ya. Oke. Oke Mbak Lulu, terima kasih ya informasi dari Banyumas juga sebenarnya sih Patrikraja itu masuk kategori di Banyumas ya kabupatennya. Iya. Ketawa dia. Perlu tahu dari Lumajang nggak ya? Iya dong. Dari Lumajang dong. Gimana? Kabarnya. Iya. Kalau dari Lumajang, saya kira ya level 3 semuanya. berapa? Lumajang ini kayaknya sudah Level 4. karena kemarin sudah masuk zona hitam itu levelnya ya pasti level 4 ini. Dipastikan itu. Gitu ya. Level 4. Untuk itu Lumajang semua harus ditutup. Nggak ada yang tidak. Dan instruksi dari Menteri Agama ditambah surat edaran dari Bupati itu sudah sangat kuat. Memang ada perlawanan dari masyarakat. Akan tetapi ini demi kebaikan masyarakat bersama, semuanya harus ditutup. Jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, yang membawa dampak yang lebih besar lagi. Karena sudah zona hitam itu zona yang sudah level 4, level tertinggi katanya gitu. Banyak ini kemarin juga di Masjid Agung ya. Masjid Agung ini sempat jadi permasalahan juga ini di Kabupaten Lumajang. Kalau bupatinya ingin nutup, semuanya ingin ditutup, tapi ada saja yang mau bergerak ya kawan-kawan. Padahal itu ya, padahal mereka ini benar, mereka ini jarang ibadah di sana. Yang rame itu jarang beribadah, sedangkan jamaahnya sendiri sih nggak ada masalah gitu. Jamaah sendiri berhati-hati betul. Mereka nggak sholat itu yang ikut rame. Sudah saya nggak sholat, saya yang akan menjaga masjid dan lain sebagainya. Sembahyang aja di situ, sholat aja di situ. Itu. Ini kan terjadi tidak hanya di kita ya, ibadah kawan-kawan Muslim ya, di pura terbesar se-Asia yang ada di Kabupaten Lumajang, di tepatnya di wilayah Sinduro ditutup juga, nggak ada perbedaan. Mana yang beda? Yang namanya gereja terbesar juga, ya ditutup juga. Lumajang itu tempatnya bermoderasi beragama. Jadi semua tempat beribadah kita ngikutilah, kita ngikuti apa yang diinstruksikan menteri kita. Itu di Kabupaten Lumajang. Maka dari itu saya juga berharap sih ke semua kawan-kawan, terutama yang hari ini lagi berbagi cerita bersama di daerahnya masing-masing, tetap kita harus terus mensosialisasikan ini. Kembali kepada Pak Faidus saat Pak Faidus, gimana Pak? Iya, jadi ini sebagai catatan kita ya, ada yang dari Cilacap, dari Banyumas, ternyata memang ada beberapa masjid, walaupun edaran menteri sudah jelas seperti itu untuk level 4 ya,
Tapi ada beberapa masjid atau juga gereja yang tetap menjalankan peribadatan. Dan ini tugas kita sebagai penyuluh untuk mengingatkan, ya, mengingatkan. Termasuk saya sendiri ini sudah 3 kali ini nggak Jumatan ini. Sudah 3 kali. Tiga tempat. Di masa Tiga PPKM. tempat. Berapa ya? Ya pokoknya di masa Dari 3 Juli PPKM, pokoknya sampai udah saya sekarang nggak berapa Jumatan. Jumatan? Ya kalau untuk tempat masjid-masjid besar, masjid-masjid agung otomatis ya kalau di Banyumas sudah ditutup ya. Tapi kadang-kadang ada yang masjid di kampung-kampung, yang jauh dari kota, jauh dari pinggir jalan, ternyata juga masih ada yang menyelenggarakan peribadatan sholat Jumat khususnya itu ya. Berdasarkan data memang nggak terlalu banyak sih, paling sekitar kemarin pendataan kemarin dari Kecamatan Banyumas ada sekitar 20% lah ada yang masih menyelenggarakan itu, tapi sebagian besar sudah tidak menyelenggarakan kegiatan sholat Jumat. Cuman karena tidak lama itu kadang orang kan berubah kebiasaan, apalagi yang disertai dan keimanan ya, keyakinan bahwa ini adalah suatu beribadah, karena memang susah itu ya. Dan itu kita sebagai penyuluh bahwa beragama itu bukan masalah rasa ya, karena agama Islam juga agama yang berdasarkan dengan nalar atau logika. Dan saya yakin Menteri Agama membuat kebijakan untuk menutup tempat ibadah, masjid, musola, pura, gereja, ya pokoknya semua tempat peribadatan itu juga mestinya saya yakin dan sangat yakin ya beliau sudah mendapatkan pertimbangan dari para ulama. Dan saya sendiri ketika ada kebijakan seperti itu pun kita sharing dengan ulama-ulama ya setempat lokal. Jadi intinya kalau ada keringanan dan sebagainya ya mending pilih yang ringan-ringan. Enak, apalagi menjaga maslahah, beri ganjaran. Keringanan yang mudah di kemarin ketika saya sharing dan pakai kirom, orang sudah biasa jamaah, sudah biasa sholat zuhur 4 kali. Nah, suatu saat dalam perjalanan sebagai musafir ya, sebagai musafir itu ada keringanan. Sholat zuhur cuma 2 rakaat, asar 2 rakaat dikosor. Dan enggak cuma keringanan masalah jumlah saja, bisa digabungkan jadi 1. Nah, ada beberapa orang, wah, uang masjid di pinggir jalan juga banyak. Ya, memang kalau masalah perbedaan pendapat yang menarik, ya, untuk orang yang memilih dengan ringan atau memilih keringanan itu rukhsah itu pahalanya itu tidak mengurangi kebiasaan mereka ketika dalam keadaan normal. Ya, dalam keadaan normal tidak mengurangi nilai pahalanya walaupun hanya sholat zuhur 2 rakaat saja dengan qashar atau jadikan 1 dengan jamak, ya, itu tidak mengurangi pahala ketika dia sholat hanya 2 rakaat. Seperti apa kebiasaannya? Nah, dengan dasar ini ya kita apalagi tujuannya ya menjaga kesehatan umat. Nanti kalau banyak umat kita, kalau kita penyuluh agama Islam berarti umat Islam yang terpapar karena tidak mentaati 5M itu ya kita yang rugi sendiri gitu kan. Kita yang rugi sendiri. Betul sekali. Karena jumlah kita rugi. Ini betul ini. Kemarin benar-benar testing yang luar biasa dari kita itu Pak Rianto kemarin kan ya edisi kemarin ya. Iya. Yang saya sebut sebagai klaster layatan. Tahu kan? Itu kan dekat dengan masyarakat, penyuluh itu bekerja 24 jam. Ketika ada tetangga membutuhkan pertolongan, sakit, sakaratul maut, yang dipanggil penyuluh. Ya kan? Nah, sama itu Pak Rianto itu, dipanggil seperti itu. Karena tetangga ternyata meninggal, ditanya tetangganya itu, ini COVID atau bukan? Nah, yang keluarganya bukan, akhirnya diurusi. Yang ternyata apa? Dari satu jangka waktu 19 hari, 6 orang itu meninggal dunia terpapar. Puluhan orang pada tumbang termasuk Pak Rianto itu terpapar COVID. Ini kan
apa ya, luar biasa. Yang rugi kita sendiri, teman kita sendiri. Ya, ini apa? Perhatian kita ya, perhatian kita untuk menjaga, karena menjaga nafas atau menjaga jiwa itu ya lebih diutamakan itu kan ya, dalam kaidah-kaidah fikih itu. Di tantangan kita ya kayak itulah Ibu Wanti ya. Oke. Kita sesama penyuluh sering mengingatkan jangan sampai malah penyuluh itu ya memang sebelumnya penyuluh itu memang mengajak orang untuk senantiasa beribadah, berjamaah, meningkatkan. Tapi hari-hari ini malah berbalik ya? Kondisi ini dibalik. Iya, berbalik. Ya, dalam kondisi saat ini harus berbalik. Dulu yang biasa ke masjid berjamaah sekarang beribadahnya di rumah dulu, di rumah masing-masing. Di rumah dulu. Betul. Bahasanya itu Mbak, harus istilahnya sederhana banget. Kalau ngomong sama masyarakat, ini lagi disayang sama Allah, kita minta panjenengan nggak sholat, nanti biar nggak terpapar. Iya, dan pahalanya masih tetap ya sama itu Ibu Lulu ya. Nah, iya betul. Nah, yang penting kita menyampaikan kepada masyarakat tuh dengan bahasa yang sederhana sekali. Baik, baik Mbak. Terima kasih Mbak Lulu, Mbak Mualimah, ada sahabat kita juga Pak Ibu Saad, bincang-bincang kita pada hari ini. Ini sangat luar biasa sekali. Ada 3 kabupaten bertemu. 3 kabupaten bertemu ya, dan mudah-mudahan ini terus berlanjut. Kita terus dalam komunikasi. Ya, nanti ada closing statement. Sebentar lagi ada closing statement ya, yang kita sampaikan. Silakan Bu Mualimah mau menyampaikan intinya pesan ke masyarakat apa? Begini, saya berpesan kepada semua rekan-rekan penyuluh, ayo kita bersama-sama bergerak untuk kampanyekan tentang prokes 5M dan juga diiringi dengan doa bersama, dan juga untuk masyarakat pada umumnya, ayo patuhi apa yang sudah disarankan ataupun diinstruksikan oleh Menteri kita supaya Indonesia cepat kembali pulih, baik kesehatan bagi warga masyarakatnya maupun ekonominya. Karena dengan adanya COVID ini, terserang kita semuanya juga merasakan kesulitan. Ya, oke. Terima kasih Bu Mualimah. Selanjutnya ke Bu Lulu. Kita terus berjalan menuju daerah Patik Raja. Ayo Bu Lulu, closing statement-nya, pesannya kepada masyarakat apa? Oke. Halo. Ya, kalau menurutku apa ya? Gambarnya hilang, Mbak. Gambar hilang ya, ntar sih. Iya. Halo, Mbak Lulu, dengar suara kami? Halo. Ya, sebentar. Biar gambarnya hilang tapi suaranya ada, ayo. Suaranya ya. Kalau menurutku itu ya, dalam menghadapi COVID itu janganlah kita gelisah. Karena apa? Kalau kita gelisah, kita cemas menghadapi itu, nanti masuknya malah ke penyakit. Tapi kalau kita tenang, itu masuknya akan ke obat gitu loh. Itu ke obat. Kemudian hadapilah dengan kesabaran, karena kesabaran itu sebagian dari penyembuhan. Mungkin seperti itu. Oke. Terima kasih Mbak Lulu. Kembali lagi ke Banyumas ini. Pak Faidi saat closing statement terakhir. Untuk closing statement ini saya menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Nasai dan Ahmad. Yang intinya dari hadis itu saya bacakan aja artinya ya. Sebenarnya sih bagusnya lengkap, tapi berhubung waktu juga ya. Jadi dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW perihal taun. Lalu Rasulullah SAW memberitahuku, dahulu taun adalah azab Allah yang Allah kirimkan kepada siapa saja yang dia kehendaki.
tetapi Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Nah, rahmat bagi orang yang beriman. Maka tiada seorang pun yang tertimpa taun, kemudian ia menahan diri di rumah. Nah, ini kalimat intinya, maka tiada seorang pun yang tertimpa taun atau wabah, kalau saat ini tertimpa COVID ya, kemudian ia menahan diri di rumah dengan sabar serta mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala seraya menyadari bahwa taun tidak akan menimpanya selain telah menjadi ketentuan Allah untuknya, niscaya ia akan memperoleh ganjaran seperti pahala orang yang mati syahid. Ya, jadi ini untuk memperoleh pahala orang yang mati syahid bagi orang yang terpapar COVID juga ada keyakinan, ada menjaga diri untuk tetap diam di rumah, tidak sampai menularkan, karena kalau sudah sampai menularkan kepada orang lain, itu juga dia menjadi catatan dosa karena menyengsarakan orang lain. Itu tetap diam di rumah, karena diam di rumah Dan jangan kemana-mana. mati Jangan syahid. kemana-mana. Pahalanya walaupun nggak mati tetap berpahala mati syahid. Berpahala Enakan. ya. Oke. Iya. Oke, terima kasih semuanya. Ada Mbak Walimah, Mbak Lulu, ada Pak Faidi Saat. Intinya sama, kita sebagai penyuluh agama Islam jangan bosan-bosannya memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pandemik ini masih terus menggerogoti kita, dan kanan kiri ada di samping kita semuanya, dan PPKM ini mudah-mudahan segera tidak diperpanjang lagi ya, sehingga kita bisa melaksanakan seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat. Terima kasih semuanya, bincang-bincang kita sudah waktunya. Insya Allah kita akan bertemu kembali dengan tema yang sama. Saya Triwanti Yusuf dengan tema yang berbeda, dengan konten yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.